Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sulisnawati dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan resume makalah dari bab 1 sampai bab 7. Oke, kita mulai. Al-Quran adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memahami isi dan selalu diingat serta disampaikan oleh mushaf. Hadis qudsi yakni suatu yang memberi kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi melalui impian dan menyampaikan ungkapan tersebut. Wahyu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada makhluk Allah lewat perantaranya malaikat Jibril. Pewahyuan Al-Quran dibedakan menjadi 4, yakni pewahyuan Al-Quran, pewahyuan Injil, pewahyuan Taurat, dan pewahyuan Zabur. Pewahyuan Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW menempuh perantara malaikat Jibril. Pewahyuan Injil yakni menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa. Pewahyuan Taurat adalah menyembah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melanggar dosa-dosanya. Pewahyuan Zabur yakni adalah nabi yang gemar berpuasa dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bisa memahami isi kandungan tersebut. Pembukuan adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis secara langsung melalui Al-Quran. Pembukuan adalah suatu ayat yang penulisannya ditulis di dalam Al-Quran setelah dicetak sebanyak 5 lembar. Ijaz yaitu suatu peristiwa yang luar biasa mengaku Nabi sebagai bukti kenabian yang mendatangkan dalam hal serupa, yakni Al-Quran. Mukjizat dibagi menjadi 3, yakni mukjizat dari segi bahasa, mukjizat dari segi isyarat ilmiah, mukjizat dari segi sejarah. Asbabun nuzul adalah diturunkannya Al-Quran atas sebuah kajian menjelaskan hukum-hukum ayat yang terjadi. Munasabat adalah suatu pembahasan mengenai keterkaitan dan hubungan antar ayat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah lafaz Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memahami isi kandungan tersebut dan disampaikan oleh mukhalaf. Hadis qudsi yakni sesuatu yang memberi kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan ungkapan tersebut melalui diri sendiri. Wahyu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada seluruh makhluk dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Pewahyuan Al-Quran yakni adalah Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW menempuh perantara malaikat Jibril. Pewahyuan Jibril menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa. Pewahyuan Taurat adalah menyembah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang ia perbuat. Pewahyuan Zabur adalah nabi yang gemar berpuasa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memahami isi dan selalu diingat serta disampaikan oleh mushaf. Hadis qudsi yakni suatu yang memberi kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi melalui impian dan menyampaikan ungkapan tersebut.
Wahyu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada makhluk Allah lewat perantaranya malaikat Jibril. Pewahyuan Al-Qur'an dibedakan menjadi 4, yakni pewahyuan Al-Qur'an, pewahyuan Injil, pewahyuan Taurat, dan pewahyuan Zabur. Pewahyuan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW menempuh perantara malaikat Jibril. Pewahyuan Injil yakni menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa. Pewahyuan Taurat adalah menyembah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melanggar dosa-dosanya. Pewahyuan Zabur yakni adalah nabi yang gemar berpuasa dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala serta bisa memahami isi kandungan tersebut. Pembukuan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis secara langsung melalui Al-Qur'an. Pembukuan adalah suatu ayat yang penulisannya ditulis di dalam Al-Qur'an setelah dicetak sebanyak 5 lembar. Ijaz yaitu suatu peristiwa yang luar biasa mengaku nabi sebagai bukti kenabian yang mendatangkan dalam hal serupa, yakni Al-Qur'an. Mukjizat dibagi menjadi 3, yakni mukjizat dari segi bahasa, mukjizat dari segi isyarat ilmiah, mukjizat dari segi sejarah. Asbabun nuzul adalah diturunkannya Al-Qur'an atas sebuah kajian menjelaskan hukum-hukum ayat yang terjadi. Munasabat adalah suatu pembahasan mengenai keterkaitan dan hubungan antar ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis dengan penulisan dalam Al-Qur'an. Pembukuan adalah suatu ayat yang penulisannya ditulis di dalam Al-Qur'an dan dicetak sebanyak 15 lembar. Ijaz adalah suatu peristiwa yang luar biasa mengaku nabi sebagai bukti kenabian yang diturunkan dalam hal serupa. Mukjizat dibagi menjadi 3, yakni mukjizat segi bahasa, segi isyarat ilmiah, dan segi sejarah. Asbabun nuzul yakni diturunkan ayat Al-Qur'an atas sebuah kejadian untuk menjelaskan hukum-hukum atas kejadian tersebut. Munasabat adalah suatu pembahasan mengenai keterkaitan dan hubungan antara ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maki adalah sesuatu yang diturunkan di Mekah meskipun turunnya setelah hijrah. Dan Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Sekian dari presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.